warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan PDM Pekalongan, yang saya hormati PCM Pekalongan, PRM Pekalongan, ibu-ibu, bapak, saudara-saudaraku sekalian, para undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita bersama. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, para sahabat, kaum muslimin wal muslimah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Saudara, kajian kita berjudul Hadapkan Wajahmu dengan Lurus kepada Agama Allah. Mari kita jemput firman Allah dalam surat 30 ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqim wajhaka lid-dini hanifah. Fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah zalikad dinul qayyim. Maka hadapkan wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, dan tetaplah engkau berada pada fitrah Allah yang telah menciptakan engkau menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah tersebut. Itulah agama yang lurus. Saudara, saya menghimbau diri dan kita semua, mari kita hadapkan wajah kita, hati kita, pikiran kita, ucapan kita, perbuatan kita kepada agama Allah dengan lillah, dengan lillah. Lam di situ paling tidak ada 3 maknanya. Li ta'lil, lil ghayyah, lil milqi. Karena Allah, untuk Allah, dan milik Allah. Kita semua milik Allah. Suka atau terpaksa kita pasti akan kembali kepada Allah. Karena itu persiapkan dirimu untuk berjumpa dengan Allah. Man ahabba lika Allah ahabba lahu liqa'ahu, wa man kariha lika Allah kariha lahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang kembali kepada Allah, Allah akan senang menerimanya. Allah akan ridha menerimanya. Karena itu, saudara, jadikan pertemuan dengan Allah itu pertemuan yang dirindukan, yang dinanti-nanti. Insya Allah, Allah akan meridhai kita. Karena itu, cintai Allah.
Man ahabba lillah wa abghadha lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, itu pertanda imannya telah sempurna. Karena cintailah yang engkau cintai itu karena Allah. Cintai istrimu karena Allah. Cintai suami ibu karena Allah. Cintai anak-anakmu karena Allah. Cintai Muhammadiyah ini karena Allah. Saudara yang berbahagia, kalaupun harus membenci, bencilah karena Allah. Bukan karena iri, bukan karena sakit hati, tidak. Kenapa kamu benci sama dia? Karena Allah membenci sikap dia yang seperti itu. Saudara yang berbahagia, karena itu saudara yang berbahagia, sekali lagi mari kita jadikan pertemuan dengan Allah pertemuan yang sangat kita rindukan. Ya, kita nanti saat terdengar azan, betapa bahagianya hati ini. Kita tinggalkan segala kegiatan, seakan-akan Allah memanggil kita, wahai hambaku, cepat datang kepada aku, mendekat, lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat. Itu baru perjumpaan dalam salat. Saat kita takbir, Allahu Akbar, seakan-akan Allah tersenyum. Masya Allah. Karena itu kalau salat jangan hanya sekedar gugur kewajiban. Kalau sekedar gugur kewajiban, kita enggak akan merasakan nikmatnya salat itu. Salli salata mu'addin wa'budullaha kannaka tarahu fa in kunta la tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah kamu kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Saudara yang berbahagia, di dalam kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, target kita surga tentunya. Cuman Allah heran. Ya, Allah heran. Kenapa Allah heran? Demikian banyak doa yang dipanjatkan kepadaku, kenapa mereka tidak meminta surgaku, kata Allah. Karena itu Rasulullah berpesan, man istaqa ilal jannati syarra'a ilal khairati wa man asfaqa minan nar laha 'anis syahawat. Barang siapa yang merindukan surga, dia akan segera melakukan kebaikan, kebaikan dan kebaikan. Salat di rumah itu baik.
Yang tidak baik itu tidak sholat. Tapi kita ingin yang lebih baik lagi. Sholat di masjid berjamaah. Itu yang lebih baik. Acara lain hari libur, refreshing itu baik. Tapi datang ke majelis ilmu itu lebih baik. Kita pilih yang lebih baik. Kita hadir di sini, Masya Allah, begitu ramainya majelis ini. Karena itu rindukan surga itu. Rindukan surga. Supaya apa? Supaya kita punya semangat untuk melakukan kebaikan, 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 dan kebaikan. Jangan penampilan saja yang harus ditingkatkan. Kalau penampilan, HP, pantang kedahuluan orang yang terbaru. Padahal baru beli. Wah, ada keluar yang seri terbaru. Bukan itu tidak boleh, boleh silakan. Tapi ada yang lebih baik. Ya. Dunia itu bukan nggak boleh, boleh. Kata Rasulullah, dunia itu indah, dunia itu manis, dunia itu untuk kita. Dunia untuk kita. Cuman ingat, kita bukan untuk dunia. Ingat. Lalu kita untuk apa? Kita untuk surga. Kita untuk surga. Kakek kita, nenek kita diciptakan di surga. Artinya kita berasal dari surga. Insya Allah kembali ke surga. Amin. Di berbagai hadis dijelaskan, apabila meninggal seorang sebelum balik, dia akan kembali menjadi pelayan-pelayan surga. Saudara yang berbahagia, barang siapa yang takut kepada neraka, maka dia akan mengontrol hawa nafsunya. Kalau terinjak puntung rokok saja sakitnya, perihnya bukan main. Itu baru puntung rokok. Bagaimana diceritakan di hadis, terinjak bara neraka yang paling dingin, mendidih otak kita, saudara, mendidih otak kita. Karena itu target kita adalah surga. Saudara yang berbahagia, kalau hari ini barangkali hanya ibu yang datang atau bapak yang datang, pekan depan sudah sama ibu datang. Tapi kalau saya lihat ini, saya yakin ibu dan bapak dua-duanya datang, insya Allah. Mudah-mudahan nanti bawa cucunya, anak-anak. Ya. Biasanya saya selalu tuliskan, kalau di e-brosur, di WA, nerakamu bukan persoalan bagiku. Dan surga belum tentu milikku. Tapi mengajakmu hadir di majelis ilmu adalah kewajibanku. Ya. Nah, ajak teman-teman kita, tetangga kita, siapa yang belum
Kalau perlu kita buat program masing-masing. Siapa yang belum? Oh, teman saya si anak belum. Ajak dia. Mbak, Mas, yuk kita hadir di pengajian. Masya Allah. Kalau Mas merasakan 2 kali, 3 kali, pertama mungkin ada agak rasa keterpaksaan. Yang kedua, yang ketiga itu sudah mulai merasa kebiasaan. Dan insya Allah yang selanjutnya itu sudah terasa kenikmatan. Rasanya enggak hadir di pengajian Ahad pagi, rugi rasanya. Rugi rasanya. Saudara umat Muhammad yang terhormat. Karena itu cintai Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan, hai Muhammad, kalau kau benar-benar mencintai Allah, ikuti aku, kata Rasulullah. Cintai Rasulullah. Niscaya Allah pasti mencintaimu. Allah ampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Saudara yang berbahagia. Karena itu saudara, kita tingkatkan kecintaan kita kepada Allah. Bukan hanya kita mencintai Allah, tapi kita juga mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ingat itu. Cintai Allah dan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ada orang yang bisa mencintai Allah, tapi jangan salah, juga banyak orang yang tidak bisa mencintai Allah. Semua kita tentu berharap kita orang yang bisa mencintai Allah dan bisa mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Tapi kalau kita kembalikan, kita lihat kepada tingkat keimanan kita dibandingkan dengan orang-orang soleh, kita masih jauh di bawah. Yuk kita tingkatkan keimanan kita. Ada orang yang tidak bisa mencintai Allah, sudah tidak bisa mencintai Allah, dia justru mencintai larangan Allah. Banyak itu saudara. Seakan-akan kenikmatan hidup itu dibalik larangan Allah. Segala larangan itu dia akan mencoba untuk menerabasi itu. Masya Allah, hebatnya iblis menggoda. Nah, coba renungkan ini. Kita lihat orang-orang soleh, orang-orang yang dicintai oleh Allah, kita iri. Itu iri yang positif.
Nah, bergaullah dengan mereka, hormati mereka. Saudara yang berbahagia, orang yang paling dicintai Allah tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintai Rasulullah, Allah akan mencintaimu. Bagaimana mencintai Rasulullah? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fi jannah. Barang siapa yang mengamalkan sunnahku berarti dia mencintai aku. Barang siapa mencintai aku kelak akan bersama aku di dalam surga. Masya Allah, insya Allah bersama Rasulullah kita di dalam surga. Amin. Insya Allah bersama Rasulullah kita dalam surga. Saudara yang berbahagia, setelah itu siapa? Ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Tugasnya berat. Apa tugasnya? Pertama, paling tidak dia pengawal ajaran Islam. Siapa yang mengawal ajaran Islam ini? Ulama. Kalau ada yang mencoba-coba membelokkan ajaran Islam ini, ulama dulu tampil. Atau barangkali mencoba mensekulerkan Islam. Sekuler itu artinya pemikiran yang memisahkan antara agama dengan Islam. Beragama itu soal politik, jangan masuk ke situ. Ah, ini sekuler nih. Ya. Soal agama itu soal salat, puasa, haji, khitan, segala macam, kematian, itu soal agama. Kalau yang lain enggak usah. Dan siapa yang tampil? Ulama. Saudara yang berbahagia, ketika berapa tahun kemarin ya? Oh enggak, tahun ini. Saya diundang. Ya tahun ini kalau saya diundang ke daerah saya, Sumatera Barat. Di Bukit Tinggi. Saya diundang ke Bukit Tinggi dan Payakumbuh. Sampai di sana hari pertama saya bicara, oh ini udah ramai. Yang kedua subuh di Masjid Bukit Tinggi tembok. Ya. Baru saya mulai bicara, lalu ada mantan anggota DPR 3 periode, dia hadir di situ. Kemudian dia duduk di samping asisten saya, dia tidak tahu bahwa itu asisten saya. Dia bilang, saya datang ini ingin membuktikan. Kalau Buya yang satu ini datang ke sini untuk memaksakan harus menerima Islam Nusantara, kami akan langsung usir. Kami tidak butuh itu. Bagi kami Islam cukup tanpa harus tambah embel-embel. Maaf kalau kita berbeda pandangan dalam hal ini. Kata Rasulullah, hormati bangsa Arab itu. Pertama, karena aku orang Arab, kata Rasulullah. Yang kedua, Al-Quran itu berbahasa Arab. Kata Rasulullah. Yang ketiga, bahasa surga itu bahasa Arab. Walaupun juga di situ ada ulama yang sangat
bersemangat dalam hal ini. Nah, di sini kita tetap harus menjaga ukhuwah Islamiyah. Biarkanlah beliau-beliau itu dengan ini sendiri, ya, kita tetaplah istiqamah. Walaupun orang bilang kita orang yang ketinggalan jamaah, ya silakan aja. Saudara yang berbahagia, atau Islam dimasuki oleh sinkretisme, sintetisme, relativisme. Relativisme itu maksudnya semua agama ini sama. Dia menyembah kepada Tuhan yang sama, cuman caranya yang berbeda. Masya Allah, enak aja dia ngomong. Bagi kita yang demikian, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Silakan beribadah sesuai dengan keyakinan. Kami juga akan beribadah sesuai dengan keyakinan kami. Saudara yang berbahagia, karena itu saudara, mari kita cintai Rasulullah, orang-orang yang dicintai Allah, cintai para ulama. Pertama, para ulama itu pewaris para nabi. Ulama itu yang menjaga ajaran Islam. Ulama itu sebagai penyampai aspirasi dan kepentingan umat. Jadi, nah ini ulama, tugas-tugas ulama. Nah memang ulama itu harus memiliki, juga harus dilengkapi dengan ulama, dengan ilmu seorang filsuf. Itu penting juga. Ulama itu juga harus memiliki sikap militansi seorang militer. Pada saat yang dia harus tegas. Pada saat tertentu dia harus tegas. Nah, saudara yang berbahagia, jangan ulama ditarget, dipenjarakan. Apa salah ulama? Umat cuma ngajak ke surga, nggak lebih dari itu. Ada nggak ulama yang mengajak ke neraka? Itu bukan ulama namanya. Walaupun kelompok tertentu mengatakan dia ulama. Wah, telepon saya nih udah 3 bulan. Semua telepon yang atas nama saya tidak nyaman saya makainya. Begitu dipakai sebentar, setengah menit, udah orang sana nggak bisa kedengaran. Bukan 1, 2, 3. Kebetulan istri saya, nomornya juga itu atas nama saya. Padahal kita mengajak umat. Saudara yang berbahagia, saya tidak menuduh siapa-siapa. Masing-masing tentu perbuatan itu akan dipertanggungjawabkan. Paling tidak di hadapan Allah. Siapa sih diri kita? Apakah yang katanya ganteng, yang katanya cantik, yang katanya berkuasa itu diri kita? Enggak. Semua ini milik Allah. Kamu kaya, apakah harta itu milik kamu? Tidak, milik Allah. Harta itu kita hanya hak guna pakai. Walaupun kamu ngotot, ini saya dapatkan dengan rezeki yang halal, dengan cara yang baik, betul?
Tapi perlu diketahui harta itu hanya hak guna pakai. Untuk apa kamu gunakan harta itu dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Kalau sudah cara mendapatkannya saja sudah tidak benar, apalagi nanti menggunakannya untuk hal-hal yang tidak benar. Jadi belum cukup kita dapatkan harta dengan rezeki yang halal, sudah beres. Tidak bisa. Belanjakan harta itu untuk hal-hal yang baik. Saudara yang berbahagia, tidak ada orang yang lahir bawa harta, nggak ada. Ya. Ketika lahir semuanya, walaupun Allah sudah kasih kaki, tapi belum bisa berjalan, belum ada kekuatan. Allah kasih kekuatan. Setelah bisa berjalan, dia berjalan ke arah-arah kepada hal-hal yang dibenci oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Setiap kaki yang kau langkahkan itu diaudit oleh Allah. Kamu melangkah ke mana? Tidak bisa. Kita bohongi. Saudara yang berbahagia. Karena itu, maaf. Mudah-mudahan ada kesempatan lain yang nanti saya bisa juga bicara lagi di sini. Karena itu, saudara, cintai diri kita karena Allah, bukan karena nafsu. Ya, diri kita siapa? Diri kita perbuatan kita, ingat itu. In asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Sekiranya kamu berbuat baik, kebaikanmu itulah yang akan menjadi dirimu. Bukan hartamu, bukan pangkatmu, bukan kekuasaanmu. Tapi perbuatanmu. Kalau kau berbuat baik, berbuat jelek, perbuatan jelek itu ibarat kamu meludah ke atas langit. Jangan dipikir akan sampai ludah itu ke langit, enggak, mimpi kamu. Ludah itu akan jatuh di puncak hidungmu. Itulah perbuatan jahatmu. Dia akan menjadi dirimu. Karena itu ingat itu setiap perbuatan yang kita lakukan. Jaga hati ini. Saudara yang berbahagia, maaf ya, kadang-kadang saya agak bicara agak berapi-api. Nah, saudara yang berbahagia, cintai karena Allah, cintai anak kita karena Allah, cintai istri karena Allah, cintai suami karena Allah. Ya. Saudara, ini karya saya yang terbaru, Ensiklopedia Hadis dan Indeks Al-Quran. Saya ingin mengajak semua kita untuk menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai rujukan bagi kita. Apa persoalan kita? Kita buka menurut Al-Quran, solusinya apa sih? Jangan tanya ke dukun, jangan tanya ke tukang tenung. Tanya kepada Al-Quran. Ini Al-Quran, ini indeksnya. Di dalam Al-Quran itu apa yang gak ada? Nah kita tanya, iya Buya, sebetulnya keinginan itu sudah tumbuh dari kecil, dari dahulu. Cuman persoalannya, apa persoalannya? Susah nyarinya Buya. Ya kalau dulu susah. Sekarang saya sudah buatkan indeksnya per kata. Apa persoalanmu? Oh mau mantu, anakmu mau menikah, buka di sini.
Nikah buka indeks yang diawali dengan huruf N. Nah ini N. Ini ayat-ayat yang diawali dengan huruf N. Silakan pilih. Nabi, nadi, nafas, nafkah, nafsu, ya, nasihat, ya, nafsu, naik, nama, nasihat, nasrani, naung, nazar, negeri. Nah, kita cari apa tadi? Nikah. Kita langsung aja cari nikah. Nah, ini ayat-ayat tentang nikah banyak sekali. Kita mau mantu nih, merujuk dulu kepada Al-Quran. Boleh apa tidak menurut Al-Quran? Ya. Syaratnya sesuai enggak menurut agama? Kita cari. Nah, taruhlah misal kita ambil yang paling atas itu. Nikah. Jangan nikahi wanita. Oh, ternyata dilarang menikahi wanita menurut ini. Tapi ini belum selesai. Belum selesai. Jangan nikahi wanita, ada perintahnya. Lihat surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 221, ambil tafsir. Saya tidak melengkapi ini dengan tafsir. Kenapa? Karena saya menganggap di setiap rumah mukmin pasti ada tafsir Al-Quran. Kalau enggak, maaf kebangetan, ya. Maaf kalau tersinggung, enggak apa-apa. Ya. Tersinggung untuk ini kita kok, ya. Ambil tafsir di rumah, buka. Apa katanya tadi? Lihat surat Al-Baqarah ayat 221. Setelah kita buka, taruhlah ini Al-Quran. Oh, ini surat Al-Baqarah. Ini ayat 221. Baca. Suruh baca sama anak kita. Laki-laki yang akan menikah. Dia sudah bawakan calonnya ke rumah. Memang ternyata anaknya cantik, baik, ramah, sudah sarjana pula, sudah sama-sama kerja juga sama dia. Nah, tanya dulu sama anak kita, coba kamu baca sayang. Iya, dibaca oleh dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Wala tankihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'una ilal jannah. Bilang sama, coba kamu baca saya. Kamu baca artinya. Yang keras bacanya supaya papa dengar, mama dengar, adikmu dengar. Iya. Jangan kamu nikahi wanita musyrik sebelum dia beriman. Nah, bagaimana? Calon istrinya itu, kamu itu bagaimana? Islamkah dia? Ataukah dia orang musyrik? Aduh Pak, kalau soal itu memang istri saya belum Islam. Kalau belum Islam, maaf, tidak bisa. Tidak bisa anak. Tapi Pak, teman-teman saya juga banyak kok. Dia Islam, istrinya lain agama, gak ada masalah. Katanya, bahkan bukan hanya teman saya Pak. Maaf ini. Ya, ini karena satu contoh untuk ini. Ya, Presiden Israel, Presiden Palestina, almarhum istri beliau juga kami dengar bukan Islam. Enggak apa-apa. Nah, pedoman kita bukan presiden, bukan teman kamu. Pedoman kita Al-Quran. Kalau Al-Quran melarangnya, ayah dan ibu tidak akan menyetujuimu. Tidak akan menyetujui. Kalau kau paksakan kehendak, berarti kau membukakan pintu neraka untukku, nak. Tidak. Maaf, saudara. Kalau di sini kita ada yang berbeda pandangan, ya tidak apa-apa. Ya. Tapi mari kita jadikan Al-Quran dan apa ayat ini. Saya lanjutkan dulu ayat tadi. Wala tankihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minatun khairum min musyrikatin walau ajabakum. Jangan kamu nikahkan
laki-laki musyrik dengan wanita mukmin. Walaupun lelaki itu sudah menarik perhatianmu, sudah sayang kepadamu, sudah menunjukkan ya bahwa dia orang yang mampu dan segala macam, tidak bisa. Cukup jelas, sangat jelas, saking jelasnya nggak bisa lagi dijelasin. Saking jelasnya. Ini penting. Kenapa masih terjadi? Karena maaf, kita mengabaikan hal-hal ini. Andai kata kita menjadikan Al-Quran dan hal hadis sebagai rujukan dalam kehidupan kita, insya Allah. Kalau dulu memang sulit mencarinya, sekarang alhamdulillah semudah mencari kata dalam kamus. Kalau sayang kepada keluargamu, kepada anakmu, kepada cucumu, wariskan ini kepada mereka. Kau wariskan harta berlimpah belum tentu akan menyelamatkannya. Tapi kalau kau jadikan ini sebagai kitab rujukan, apa persoalanmu? Buka dalam Al-Quran. Saudara yang berbahagia, maaf, kitab ini belum selesai. Belum selesai, masih ada 2 jilid lagi. Ini baru 8 jilid, tapi ini sudah cukup membantu kita. Saudara carilah keliling dunia, ada enggak kitab Al-Quran dan hadis yang dipadukan, dilengkapi dengan indeksnya? Carilah, tidak akan ketemu. Alhamdulillah, Kadar Muhammadiyah yang menyusun ini. Alhamdulillah, ini juga sudah ditandatangani oleh Wakil Presiden kita, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Saya sodorkan ini kepada Imam Ad-Daraqutni. Saya bilang, Pak Imam, saya sudah selesai mengerjakan tugas saya. Ini tugas Bapak, tolong sampaikan kepada Pak Yusuf Kalla. Beliau beri sambutan di kitab ini. Oh ya, bagus banget. Nah, saudara yang berbahagia, jadi apa alasan Allah menolak? Dijelaskan di ayat itu. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'una ilal jannah. Kata Allah, karena mereka mengajakmu ke neraka, sementara Allah mengajakmu ke surga. Saudara yang berbahagia, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terhormat. Apa ya? Ya silakan cari ini. Oh, tentang pemimpin, buka di pemimpin. Ya. Wala tankihul musyrikin ya ayyuhallazina amanu. Apa? La tattakhizul yahuda walan nasara. Terima kasih ya Pak. Jangan kamu jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpinmu. Ini harus kita pegang ini. Ayat-ayat yang seperti ini, apalagi kita umat Islam mayoritas di negeri ini, tapi kita menjadi masyarakat kelas sekian, kita diombang-ambingkan, ulama ditangkapin. Nah, seharusnya kita yang menentukan hitam putihnya negeri ini. Kenapa?
Karena mayoritas Islam dan pesan para founding fathers kita harus kita baca, kita fahami. Nah, saudara yang berbahagia, nah, kita tidak bisa inilah. Kalau memang itu kenyataan ya kita terima. Kita terima. Tapi kita harus perbaiki ke depannya. Sebagai seorang penguasa, berlaku Islam. Berlaku adil lah. Qulillahumma malikul mulki tu'til mulka mimman tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha wa tanzilu man tasha wa tuzi'u man tasha. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya. Artinya, katakan hai Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan. Siapa yang memiliki kekuasaan? Allah. Kau berikan kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki. Allah yang memberikan kekuasaan, bukan karena kamu hebat, bukan. Allah yang memberikan kekuasaan. Dan kau tarik kekuasaan itu dari tangan orang yang kau kehendaki. Kalau Allah bilang tarik, maka nyungsep. Nah, saudara yang berbahagia, umat Muhammad yang terpilih dan terhormat. Maaf, barangkali saya kelamaan. Ya. Nah, saudara yang berbahagia, ini ada 8 jilid. Ya. Sebetulnya sempurnanya 10 jilid. Ya, tapi mungkin sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun lagi baru saya bisa menyelesaikan ini. Tapi dengan ini sudah cukup membantu kita. Ya, dengan yang sekarang ini. Dan saya berjanji kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo, ya, bahwa beliau ini kan buku saya bilang kemarin saya diundang ke sana dan saya bilang maaf saya belum, sudah mau selesai tapi mungkin saya repot tidak bisa segera gitu. Ya. Nah, saudara, ini indeks hadisnya jilid 7, ini indeks hadisnya. Ya, mau cari di sini tentang hadis, cari semudah mencari kata dalam kamus. Ya. Nah, kalau Al-Qur'annya itu tafsir di rumah masing-masing. Ya, kenapa saya berpikir begitu? Karena mendaya gunakan yang sudah ada itu lebih baik. Menumpuk tapi nggak terpakai, tidak ini juga tidak kurang baik. Ya, nah dan juga pasti akan menambah biaya. Ya. Nah, saudara yang berbahagia, saya kira itu kalau nanti ada yang berkenan untuk memiliki, ya, caranya begini. Ini ada form, tulis nama, nomor telepon dan alamat. Setelah itu berikan kepada saya atau kepada ibu yang di depan sana, mungkin orang Pak Nyoto ada yang bantu nanti sana, atau tidak ada istri saya di situ. Ya. Nah nanti kan kami serahkan kepada Pak Nyoto, kepada orang Pak Nyoto. Ya. Tulis nama, nomor telepon dan alamat. Ya. Ini ada 2 lembar. Kalau bukunya masih ada, ya berarti yang lembar yang merah ini untuk Bapak atau Ibu, yang putih ini untuk kami. Lalu nanti bayarnya kapan dan bagaimana caranya? Bayarnya itu bisa transfer. Ini ada nomor rekening di sini, ada nomor WA-nya. Kalau umpama nanti ditransfer, nanti diinformasikan lewat WA. Misalnya
sudah dilakukan, bayar sekian gitu. Nah, saudara yang berbahagia, kapan bayarnya? Mau nanti boleh, besok, lusa, bulan depan, paling lambat bulan depan. Ya, 1 bulan lah dari sekarang. Bukunya kapan dapatnya? Bukunya dapatnya sekarang. Ya, bukunya dapat sekarang kalau ada ya, kalau masih ada. Ya. Dan infaknya berapa? Infaknya 8 jilid 1.600.000. 1.600.000 ya, bisa paling lambat bayar 1 bulan kemudian. Ya. Kalau umpama ternyata bukunya umpama tidak cukup, ya, silakan nanti beberapa hari kemudian akan datang insyaallah. Apa yang saudara bayarkan akan dikembalikan untuk kegiatan dakwah di sini sebesar 10%. Ya. Dan saya kira demikian. Jadi tidak harus bayar sekarang. Kalau bukunya, kalau ada bayar sekarang. Kalau umpama nanti misalnya tidak ada gitu, nanti mungkin 3-4 hari sudah datang insyaallah. Ya agak lama ini sebetulnya bikin petinya, ya. Karena ini ada boxnya, ya, ada tasnya, dan insyaallah ini edisi Lux lah insyaallah. Ya. Dan inilah warisan, mudah-mudahan ini warisan kita yang terbaik untuk keturunan kita. Ya. Selama ini masih ada, masih dibaca, masih menonton, keluarga kita akan terus mengalir payah. Ya mungkin 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Ya cucu cicit kita berkata, inilah peninggalan, inilah warisan kakek nenekku. Insyaallah. Dan boleh banggalah kita memiliki kitab ini. Orang tidak punya, kecuali yang ada hanya ini. Bukan saya melebih-lebihan. Ya, karena saya bangga dengan Muhammadiyah saya. Bukan saya bangga dengan diri saya. Saya merasa bangga, saya ada di Muhammadiyah bersama-sama kita. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah, karena kereta saya pukul 9 dah berangkat insyaallah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.